sebagai dasar pengembangan ilmu. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pancasila yang juga sebagai sistem nilai acuan, kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya, nilai-nilai Pancasila, dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Ada beberapa pemahaman pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ini, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu bahwa setiap pengembangan dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah senantiasa memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip dasar Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus didasarkan dengan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Itu adalah nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan atau panduan yang kuat dalam seluruh proses pengembangan IPTEK di Indonesia. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman etika dan norma yang harus diikuti dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek pengembangan IPTEK. Sebagai rambu normatif, nilai-nilai Pancasila menyediakan landasan moral dan etis yang menjadi pijakan dalam pengarahan pengembangan IPTEK. Hal ini berarti bahwa dalam pengembangan IPTEK penting untuk mengenali dan menghormati identitas budaya Indonesia dan memadukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan global. Dengan merumuskan ilmu pengembangan IPTEK di Indonesia dapat menciptakan solusi yang relevan, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya, contohnya ya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah. 2. Penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humoris, dan religius. 3. Nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah,
konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan lain-lainnya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pada bagian ini, dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia terbagi menjadi 3 sumber, yaitu A. Sumber historis, B. Sumber sosiologis, dan C. Sumber politis. A. Sumber historis sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia dapat ditelusuri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Nah, pada alinea tersebut didapat bahwa kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengacu pada perkembangan ilmu teknologi melalui pendidikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau bisa disebut itu tuh harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, sumber historis lain juga dapat ditelusuri dalam diskusi seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru dirasakan oleh kebutuhan yang mendesak sekitar tahun 1980-an untuk di perguruan tinggi. B. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, berarti ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif, dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius serta selalu ramah kepada semua orang. Maka semua nilai-nilai itu menjadi rambu jika pengembangan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan keadaan sosiologis bangsa Indonesia serta harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila timbul dari interaksi antar masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian hadir sebagai buah dari pemikiran, penelitian, dan hasil refleksi bangsa Indonesia. C. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan sumber politis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu setidaknya melalui 3 masa, yaitu era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama, era Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Pada era ini, pemerintah Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar politik yang dominan. Pancasila digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan pengembangan ilmu di Indonesia. Melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menerapkan pandangan ilmiah yang sejalan dengan Pancasila, dengan fokus pada pembentukan karakter nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Selain itu juga, konsistensi ideologi negara juga menjadi prioritas dalam pengembangan ilmu pada era ini.
Yang kedua, era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru ini, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila menjadi instrumen politik untuk konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik. Pemerintah menekankan aspek-aspek politik dan ideologi Pancasila yang mendukung kebijakan negara dalam pengembangan ilmu. Pancasila digunakan sebagai alat untuk mengarahkan penelitian dan pendidikan yang mendukung pembangunan nasional dan kepentingan negara, serta memastikan kesesuaian dengan ideologi negara. Di sini pemerintah memiliki kendali yang kuat dalam menentukan arah dan pengembangan ilmu dan menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, era reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi ini ditandai dengan perubahan politik dan sosial yang signifikan di Indonesia. Pada era ini, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tetap ada, namun dengan penekanan yang berbeda. Berdasarkan fokus terjadi pada penekanan pemerintahan yang kuat pada nilai-nilai politik dan ideologi. Pancasila menuju penekanan pada kebebasan akademik, pluralisme, dan peran masyarakat sipil. Pancasila tetap dianggap sebagai fondasi dan identitas nasional dalam pengembangan ilmu, tetapi interpretasinya menjadi lebih terbuka dan inklusif. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian juga lebih memiliki kebebasan yang besar dalam menentukan arah dan prioritas penelitian serta pengembangan ilmu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai arah moral dan etis. Nah, pada setiap era, Pancasila tetap menjadi sumber politis yang penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Namun, penekanan dan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dapat bervariasi sesuai dengan konteks politik dan sosial yang ada. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu lebih bersifat ekologis karena hanya memberi dorongan pada kaum intelektual untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat dimensi dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Hubayarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi, dari presentasi yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan acuan atau pedoman dalam pengembangan iptek. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Pancasila juga digunakan sebagai acuan
fenomena pengembangan ilmu yang semakin hari semakin kompleks. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mencakup nilai-nilai ketuhanan yang melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antar yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antar rasa dan akal. Kemanusiaan menuntut para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu dan persatuan, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dalam dan terpelihara. Yang selanjutnya bisa digunakan untuk menyaring atau memfilter iptek yang masuk dan berkembang di Indonesia. Salah satu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yaitu diharapkannya dengan adanya Pancasila, iptek yang berkembang tidak menyalahi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri, dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek.